Bu Ike, aman ya? Sangat jelas, bagus. Oke, kalau gitu. Nah, tadi, Pak Eko sudah memaparkan tentang introduction digital marketing secara, teori dan secara, pemahaman, secara basic knowledge gitu ya. Nah, kalau saya akan memaparkannya lebih ke gimana nih kalau teman-teman mau jadi successful digital marketer gitu ya. Nanti kalau udah lulus atau emang terjun ke dunia pekerjaan terus kepo gitu kan, ini ada tips and triknya. Ini tadi profil saya sudah sangat dijabarkan oleh, Bu Ike ya secara jelas ya, saya jadi malu ketahuan deh umurnya jadinya. Oke, nah kita langsung masuk aja, ini lebih ke digital marketing demand fact. Jadi, kalau kita lihat gitu, saya sempat baca-baca artikel dan saya ketemu satu artikel yang sangat bagus, source-nya saya dapat dari Kata Data, bahwa menurut, Kominfo, Pak Jokowi gitu ya, sebagai Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa sebenarnya sekarang itu di Indonesia, membutuhkan 600.000 talenta digital gitu per tahun. Dan untuk mengatasi hal ini kementerian tuh menyediakan juga beasiswa, mungkin juga menyediakan sekarang kalau teman-teman tahu prakerja dan banyak banget ya, kampus merdeka dan aku yakin banyak banget juga webinar-webinar yang tersedia yang teman-teman bisa ikuti untuk scale up digital marketing, skill teman-teman semua gitu. Dan Indonesia itu menurut risetnya McKinsey dan Bank Dunia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dari 2015 hingga 2030. Jadi teman-teman belum terlambat nih, masih banyak banget ya. Perjalanan teman-teman tuh masih panjang dan digital ini diperkirakan memang akan masih terus berkembang ya seiring dengan berjalannya waktu gitu. Jadi masih ada juga, untuk, kayak ininya, kolomnya gitu loh, untuk teman-teman bisa menjadi seorang digital marketer yang handal. Jadi belajarnya mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri. Nah, ini juga saya dapat, dari ini ya, dari data, ini banyak sumbernya, ada dari Jobstreet, terus ada dari Karir, Kaliber, Glints, Jobs.id, pokoknya all platform, yang suka cari kerja di Indonesia gitu. Nah, mereka menyatakan bahwa sebenarnya top 20 lowongan kerja di tahun 2021 itu yang pertama adalah menjadi seorang digital marketer atau di bidang digital marketing gitu. Dengan total kebutuhan di 12.432. Sisanya ada general manager, accounting, administrasi gitu ya, web design, desain grafis, editor dan masih banyak lagi gitu. Jadi number one top, loker-nya tuh sebenarnya adalah menjadi seorang digital marketing gitu. Nah, ini teman-teman, mmm, ini banget ya, benar-benar peluang yang sangat menjanjikan gitu kan. Nah, ini juga aku dapat data dari Future of Jobs Report dari World Economic Forum. Mereka juga mengatakan nih bahwa jobs landscape di 2022 yang akan rising atau akan berkembang gitu ya, itu kayak data analis dan scientist itu nomor pertama. Terus segala yang berhubungan dengan teknologi, tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Eko tentang artificial intelligence atau AI, machine learning gitu. Jadi kita kayaknya mau jadi dunia robot atau yang machine learning gitu ya. Dan sales and marketing, big data, dan semuanya tuh hampir yang berhubungan dengan teknologi gitu. Nah, tapi ada juga top 10 yang sebenarnya declining gitu, yang orang-orang merasa kayaknya job ini akan bisa tergantikan oleh sistem dan agak kurang diminati gitu ya, seperti misalnya data entry atau kayak, bookkeeping gitu ya. Aku pikir accounting mah nggak akan ini sih, karena masih kita butuhkan gitu di perusahaan. Terus yang berhubungan dengan administratif, mungkin kayak customer service gitu ya, dan masih banyak lagi gitu. Jadi, teman-teman tinggal pilih nih, teman-teman mau belajarnya atau mau, men-scale up dirinya itu di bidang yang seperti apa. Oke, nah ini, aku tadi sudah ini juga ya, dibahas oleh Pak Eko, ini tunggu ya, ada yang coret-coret slide-nya, aku clear dulu. Oke.
Oke, nah tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Eko tentang digital marketing channels. Jadi semua digital channels dan aset itu memang kita gunakan untuk mengkomunikasikan brand atau mempromosikan produk dan jasa yang kita miliki gitu melalui semua digital marketing channels. Tadi ada sosmed marketing ya, ada SEO gitu kan. Kalau sosmed marketing ya teman-teman udah sering banget lah pasti scrolling Instagram tiap hari, buka TikTok mungkin untuk lihat konten entertainment seperti joget-joget itu nggak apa-apa sih sebenarnya gitu, karena kita butuh hiburan ya kan. Jadi basic-nya adalah kita mempromosikan semua produk dan jasa melalui platform sosial media seperti Facebook, Instagram, ada YouTube, ada Twitter, TikTok gitu ya, banyak banget. Tinggal teman-teman mau pakai yang mana. Nah, kalau SEO itu tuh bagaimana kita meningkatkan visibilitas website kita, tadi seperti Pak Eko bilang, melalui 2 cara, mau off page atau on page gitu, sehingga, website kita tuh ada di halaman pertama Google gitu kan. Jadi ketika orang nyari nih tiket Bali misalnya, terus ada tuh website kita up gitu. Nah, yang ketiga adalah paid media. Paid media ini segala sesuatu yang pokoknya berhubungan dengan duit, budget yang kita harus bayar gitu ya. Ada social ads, ada search engine marketing atau SEM yang kalau teman-teman cari, balik lagi misalnya tiket Bali gitu, terus ada tulisannya iklan atau ad di sebelah kiri websitenya, itu berarti itu di ads ya, namanya SEM. Dan juga ada namanya Google Display Marketing. Nah ini kalau teman-teman lagi baca berita di kompas.com atau lagi baca berita di detik.com, biasanya ada banner-banner iklan yang suka ganggu. Nah itu sebenarnya pakai sistem Google Display gitu kan. Terus yang keempat adalah konten marketing. Konten marketing ini kita lebih ke kreativitas sih, kayak artikel, terus infografis. Mungkin teman-teman sering follow kayak tirto.id gitu. Dia kan suka nyajin infografis tuh yang menarik. Nah, itu konten marketing. Atau kalau di YouTube tuh teman-teman suka nonton web series gitu kan. Nah, beberapa brand juga pakai web series untuk meningkatkan subscribers mereka di YouTube gitu. Jadi kayak ya semakin kreatif kan orang lebih banyak tertarik gitu kan daripada dia cuma iklan, iklan dan iklan doang. Nah, terus yang keempat email marketing tadi juga sudah dijabarkan oleh Pak Eko, suka ya biasanya dikirimin tuh dari marketplace lagi diskon 50% buruan gitu. Nah, itu cara kerjanya email marketing. Nah, yang terakhir ini juga teman-teman udah sering lihat sih mungkin tapi kurang tahu istilahnya apa. Jadi influencer marketing, gimana kita bekerja sama dengan orang yang berpengaruh di bidangnya untuk mempromosikan produk dan jasa kita gitu ya, yang sesuai tuh. Jadi nggak cuma artis, kadang ada kan selebgram-selebgram yang followersnya banyak dan dia cukup aktif dengan fansnya, itu namanya influencer marketing. Mungkin teman-teman di sini ada yang jadi influencer juga kali, bisa aja. Terus, nah kalau ini digital marketing trifecta, jadi kayak gimana ya, ibaratnya kayak ekosistem gitu lah di digital marketing. Jadi digital marketing ekosistem atau trifecta ini dibagi menjadi 3 nih teman-teman semua. Yang pertama own media. Own media itu adalah apa yang kita miliki dan kita owning sendiri dari brand. Contohnya social media channel. Itu kan kita punya akun IG-nya, kita punya akun YouTube channel yang akan kita kelola untuk nantinya. Mungkin kita punya blog, kita punya website untuk kita bisa jualan, jadi nggak perlu tuh nebeng ke marketplace lagi, atau nebeng ke Tokopedia lagi gitu. Jadi kita benar-benar pure jualan di website kita. Email dan juga profil fanpage Facebook kita misalnya. Nah, itu yang dari sisi kita ya, dari sisi brand gitu, on media. Kemudian kalau yang earn media ini adalah hasil yang kita dapatkan gitu. Bisa berupa review atau testimoni dari customer yang memang memiliki experience yang sangat puas dengan brand kita. Terus mungkin kita bisa aja dapat media coverage gitu. Jadi kita diliput nih artikelnya oleh media dan kita masuk ke kompas.com misalnya. Atau kita dapat mention dari customer kita di Instagram Stories ketika dia habis beli produk makanan kita ya kan. Terus social shares di mana bisa aja konten kita tuh akhirnya di-share kemana-mana gitu ke teman-teman kita atau kayak di grup-grup WA gitu kan suka di-share. Nah, itu termasuk social share. Dan yang terakhir adalah user generated content atau singkatannya itu UGC. Jadi UGC ini
Konsepnya gini, misalnya saya punya brand baju gitu. Nah, terus, Bu Ike beli nih baju di saya gitu. Bu Ike puas banget deh, pokoknya Bu Ike foto tuh di IG-nya ya yang cantik, terus OOTD gitulah Kak, anak-anak zaman sekarang. Nah, Bu Ike ini tag nih brand fashion saya gitu kan, dia juga mention saya. Nah, terus saya sebagai brand, oh saya seneng dong, wah ada customer nih yang fotonya juga bagus banget lagi. Nah, saya ambil fotonya Bu Ike, saya upload, saya post di brand saya, lalu saya tetap mention, Bu Ike sebagai kredit, karena kan beliau yang punya foto gitu. Nah, itu adalah basic konsep dari user generated content. Jadi, kita sebagai brand itu tidak, buat konten sendiri, tapi kita dapatkan dari konsumen kita. Tapi ini tidak berbayar ya, jadi beda sama influencer yang memang kita kan bayar gitu. Karena kalau influencer masuknya itu ke paid media gitu. Kalau paid media kan pokoknya semua yang kita bayar lah, mau pakai IG Ads, TikTok Ads, Google Ads, sama tadi ya bayar influencer gitu. Jadi kalau kita pakai strategi ini secara kesinambungan, biasanya kita akan bisa dapetin hasil yang sangat maksimal. Lalu, nah, kemudian ada yang namanya fase digital marketing. Mungkin sama kayak teman-teman PDKT gitu kan sama gebetan. Nah, kita juga harus gitu ke audiens nih teman-teman. Jadi, fasenya tuh nggak yang dalam waktu satu malam kita bisa bangun, kepuasan pelanggan atau kita tidak bisa berharap terlalu banyak dia bisa membeli produk kita gitu kan. Jadi fasenya tuh ada 5. Yang pertama adalah awareness. Awareness tuh kita kenalin dulu deh, kita siapa sih gitu kan. Terus, keunggulan kita tuh seperti apa, benefit-nya, terus, kalau dibandingkan kompetitor kita tuh unggul di mana gitu. Jadi kita pokoknya ibaratnya jual diri gitu terhadap produk atau jasa yang memang kita jual ya. Setelah kita udah kenalin, nanti kan mereka udah kenal tuh. Nah, di tahap consideration mereka sudah kenal sebetulnya siapa kita, tapi mereka memang belum beli gitu. Mereka cuman, "Oh, ya nanti kalau saya butuh, saya bisa nih pakai brand ini," gitu, "tapi kapan-kapan deh, soalnya saya saat ini belum butuh," gitu. Nah, nanti ketika dia masuk engage, audiens tuh udah mulai berinteraksi. Mereka udah mulai nanya-nanya mungkin di DM, kayak harganya berapa, terus kita buat konten apa, dia bisa komen gitu kan, tanpa kita suruh. Nah, itu udah bagus banget karena kita bisa aja bikin komunitas sendiri di platform sosial media sebetulnya. Nah, terus yang keempat adalah conversion di mana audiens akhirnya beli nih produk atau menggunakan jasa kita gitu. Nah, ini sebenarnya udah ini ya goals kita banget nih akhirnya mereka beli gitu. Tapi kita nggak pengen dia berhenti sampai di situ karena kan capek ya nyari customer-customer lagi gitu. Kita berharap mereka tuh tetap ada di fase loyalty, di mana mereka pengalaman menggunakan produk atau jasa kita bagus, bahkan mereka dengan senang hati promosi gratis produk atau jasa kita ke teman-temannya gitu kan. Jadi kepuasan customer itu yang sebetulnya kita cari agar mereka tuh nggak pindah brand gitu. Kayak kalau kita udah sayang sama satu brand atau udah nyaman gitu kan, pasti maunya pakai yang itu aja. Nah, treatment-nya sebenarnya seperti itu. Itu sangat berharap, sampai ke loyalty. Nah, kalau teman-teman ingin mengaplikasikan, platform digital marketing ini tapi secara general aja ya sebenarnya, atau mungkin teman-teman milih sosmed nih, karena sosmed itu kan yang paling terjangkau lah ya untuk budgetnya menurut aku. Nah, yang pertama, teman-teman harus planning dulu gitu. Teman-teman harus tahu target audiensnya siapa, jangan sampai salah tuh ya kan. Karena bisa aja target yang tadi kan juga Pak Eko udah paparin ya, ada Gen Y, Gen Z, Gen X, baby boomers. Jangan sampai kita mau sebenarnya targetnya tuh Gen X, tapi kita buat kontennya Gen Z gitu, mudah banget bahasanya, terlalu casual, itu nggak akan nyambung, itu kan salah sasaran gitu. Pria sama wanita juga udah pasti pembahasannya beda gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu secara detail siapa target market yang ingin kita tuju. Dan, kayak tone of voice gitu loh. Jadi tone of voice itu adalah cara kita tuh menyampaikan, kontennya itu seperti apa gitu. Apakah, maunya lebih friendly, atau kok pakai bahasa Inggris gitu biar terlihat lebih elegan, itu kan bisa aja kan. Jadi itu mesti disesuaikan lagi sama brand-nya.
Kemudian yang kedua, gimana kita mengemas secara kreativitasnya. Jadi kita punya yang namanya satu panduan atau namanya brand guidelines gitu. Jadi akan ada kayak brand archetypes. Brand archetypes itu kayak jati diri brandnya tersebut seperti apa. Terus brand personality. Brand personality itu kalau manusia kan punya sifat ya. Misalnya baik, ramah, penyayang gitu. Nah, brand itu juga punya sifat gitu. Bisa aja brandnya itu sebenarnya friendly gitu atau brandnya itu tegas gitu kan. Nah, itu juga bisa diaplikasikan dan nanti, konten pilar atau proporsi kontennya dalam setiap bulan seperti apa. Nah, yang ketiga kita baru masuk tuh ke tahap produksi ya kan, di mana kita buat schedule per bulannya mau posting konten apa, terus kita buat desainnya seperti apa, apakah teman-teman mau desain ataukah teman-teman mau foto, beneran gitu kan. Itu nggak apa-apa banget dan pemilihan hashtag itu juga mesti diperhatikan agar bisa menjangkau ke banyak orang selain followers kita. Nah, akhirnya kan udah tuh setelah kita udah produksi, kita publish tuh, kita, posting konten kita di sosial media platform yang kita tentukan. Setelah itu distribusinya mau posting di mana, apakah di IG ataukah ternyata ini artikel buat media, ataukah ini artikel buat kita jalanin iklan gitu kan, itu juga, ada platformnya. Setelah itu mesti di-measure atau kita monitoring nih, ternyata konten yang ini, interaksi atau engagement-nya itu masih kurang gitu kan. Terus ternyata konten yang ini gede banget nih, lebih disukai sama konsumen gitu kan. Nah, itu kita masih monitor dan kita mesti analisis setiap bulannya untuk mendapatkan formula yang tepat, gitu. Nah, ini adalah salah 2 ya, bukan salah satu, karena aku pastinya 2. Ini adalah salah 2 contoh dari klien yang kita handle gitu. Sensation Indonesia ini basically adalah personal care, jadi dia jualan sabun susu kambing lah, teman-teman mungkin bisa dapatkan kayak di Guardian segala macam. Nah, mereka itu udah jalan sama Go Digital dari tahun 2019 kalau nggak salah gitu. Nah, kita bangun kontennya seperti apa gitu kan. Ini yang saya namakan, kita harus punya brand guidelines tadi ya. Nah, kalau Sensation ini pas kita lihat kayaknya udah pasti wanita ya kan, dominannya warna merah gitu. Mungkin secara umur, di atas 20 sampai 35 tahun atau sampai 40 gitu kan. Jadi kita buat, bio-nya juga lebih tertata, terus kita buat highlight-nya juga lebih rapi dan warna-warnanya karena warna merahnya adalah core-nya, jadi kita nggak boleh menghilangkan itu, tapi kita bisa kombinasikan sama warna-warna lain. Dan ada beberapa activation juga untuk menunjang pertumbuhan dari followers-nya dan akunnya sendiri gitu. Nah, kalau yang Green Nature Farm ini baru banget jalan sama kita 3 minggu gitu. Jadi mereka adalah distributor vitamin, masker, dan juga ya permen-permen anak kecil tapi base-nya di Korea gitu. Nah, karena masih 3 minggu dan kita belum doing ads, memang followers-nya masih kecil, masih 21 followers doang gitu. Tapi di sini kita mencoba untuk bikin kontennya serapi mungkin, seinformatif mungkin, dan juga kita bisa pakai kayak video animasi gitu kan, biar orang tuh lebih enak gitu loh nontonnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakai sosial media untuk teman-teman sendiri, ini ya bisa lah ya lumayan aku bisa sharing untuk study case-nya bahwa kita juga harus rapiin gitu loh. Karena IG itu misalnya kita pakai IG lah ya, aku ngomongnya. Karena kita pakai Instagram itu kan ibaratnya kayak rumah kita lah ya. Kalau rumah kita aja tuh kayak nggak rapi, nggak ada tuh pengunjung yang mau betah lama-lama di IG kita. Sama kan, kalau kita kayak punya rumah, rumahnya berantakan, nggak ada tuh tamu yang mau berkunjung di rumah kita. Nah, kita harus bisa aplikasikan analogi tersebut pada misalnya sosmed, pada website-nya teman-teman semua gitu. Oke, mungkin, aku boleh ngajak teman-teman main kali ya, tapi ini, nggak ada hadiahnya sih, cuman biar nggak ngantuk aja karena udah jam 8. Boleh ya, Bu Ika ya? Silahkan Lawrence. Oke. Waktunya mohon kami ingatkan sampai 20.10 ya Lawrence ya. Kita masuk ke Iya sesi iya. tanya jawab. Ya siap. Oke. Iya, baik Bu Ika. Oke, menurut teman-teman semua,
digital marketing channel apa yang menggunakan keyword atau kata kunci sebagai strateginya. Yang A SEO atau dan influencer, yang B itu SEO dan social media, SEO dan SEM, atau SEO dan GDN. Yang B, oke, SEO dan social media. Oke, ini ada yang jawab yang C. Ini kok Sidik Chandra, jawabnya N. N mana N? Nggak ada, A, B, C, D doang ininya. Oke, dan jawaban yang betul adalah yang C ya, teman-teman. Jadi SEO dan SEM yang menggunakan kata kunci. Oke. Mungkin sosmed itu bisa pakai kata kunci, tapi untuk lebih ke bio aja sih. Jadi kalau kita nyari misalnya sneakers atau sepatu, itu bisa ada gitu, tapi dia tidak terlalu penting optimisasinya dibandingkan SEO dan SEM gitu. Oke, berarti masih aktif nih ya. Kita lanjut ke sedikit materi tentang digital skills, baru habis itu Q&A. Jadi digital skills itu konsis nggak cuma hard skill ya teman-teman, nggak cuma kita bisa copywriting, kita bisa analytics gitu, tapi adalah kombinasi dari hard skill secara digital technique skills dan juga soft skills, secara mindset dan juga attitude itu perlu banget dibangun gitu. Jadi teman-teman mungkin suka lihat kok enak ya kayaknya kerja di startup atau di agency gitu karena tidak semudah itu sebenarnya gitu kan. Jadi memang mental dan attitude-nya itu juga mesti dibangun. Jadi kalau soft skill kita mesti punya basic copywriting, basic design, strategic planning, social media, digital advertising, dan secara data analysis gitu. Nah kalau hard skill-nya, oke, sorry ini aku kebalik. Itu tadi yang hard skill, yang soft skill-nya itu lebih ke creative problem solving, terus lebih ke analytical thinking gitu ya. Terus gimana cara kita bisa berkomunikasi gitu ke perusahaan, ke klien, ke kolega, ke manajemen level itu sangat menentukan. Leadership gitu kan, dan juga harus detail dan very update banget gitu karena digital marketing sangat ini ya berubah dinamis banget. Sorry ya teman-teman ini aku kebalik kolomnya. Oke, nah gimana cara kita level up digital skills kita? Yang pertama, teman-teman bisa kayak ngikut webinar atau sertifikasi. Tadi Pak Eko juga sudah sampaikan ya. Dulu zaman saya masuk digital marketing, nggak ada webinar kayak gini, teman-teman. Saya mau Google informasi aja itu susah banget. Di tahun 2014 ya. Itu dikit banget yang ngadain seminar gitu. Jadi beruntung teman-teman kalau ada free webinar atau ada kayak Rif Guru gini, ini sangat membantu teman-teman untuk lebih cepat gitu loh scale up skill-nya dan yang penting niatnya tuh ada. Sertifikasi relevan kayak Google Certificate atau seperti inbound certificate gitu, itu juga bisa diambil sih untuk ya teman-teman nguji diri lah ibaratnya. Saya udah bisa belum sih sampai sini gitu. Dulu saya juga sering sih ambil kayak gitu dan dibayarin kantor. Terus baca buku itu juga bisa meningkatkan soft skill yang kita miliki tentang leadership misalnya, tentang apapun lah ya. Itu tergantung sih menurut aku baca buku dengan topik apapun itu meningkatkan soft skill kita gitu. Terus latihan biar dapetin formula yang tepat. Dulu aku juga bukan basic jurnalis, aku juga bukan orang yang sering nulis, tapi begitu jadi sosmed spesialis, mau nggak mau mesti bisa nulis, mesti bisa bikin konten, ya latihan terus gitu. Lama-lama teman-teman juga pasti akan by nature tuh terbiasa. Terus research, sering-sering cari tentang campaign apa ya yang lagi happening terhadap brand lokal. Misalnya kemarin kan ada MS Glow, ada apa lagi ya, Erigo gitu misalnya yang lagi happening, maupun yang memang brand-brand internasional gitu. Jadi kita tahu nih, oh kalau di internasional karena situasinya mungkin misalnya mereka udah lepas masker, mereka bisa bikin campaign yang ini gitu, tapi di Indonesia belum nih karena belum boleh lepas masker. Atau teman-teman punya tokoh yang kalian bisa jadikan panutan gitu kan, cari aja di IG gitu, siapa. Saya pun juga punya beberapa tokoh panutan yang saya follow, yang saya sering ikutin beliau gitu ya, sehingga saya juga dapat positive vibes dari mereka-mereka itu gitu. Nah, terus kalau teman-teman mau ambil digital marketing, tentuin bidang dan spesialisasi yang kalian inginkan. Misalnya saya tuh introvert banget deh, Kak, saya maunya analytics aja deh, saya maunya ngitung-ngitung. Ya boleh silahkan gitu. Atau saya sukanya tuh bercerita, jadi saya maunya jadi konten spesialis, silahkan ambil itu, dalemin itu gitu, itu nggak apa-apa banget.
Terus buat weekly schedule, kalian tuh harus baca buku atau ikut webinar kapan, misalnya seminggu sekali deh ikut webinar yang free aja dulu juga nggak apa-apa gitu kan. Atau lihat nonton YouTube channel, jangan nonton YouTube-nya Atta mulu misalnya atau Raffi Ahmad ya kan. Nontonnya yang agak ada edukasinya buat kita, itu boleh. Terus teman-teman harus bangun personal dan professional branding, bisa di IG, bisa di LinkedIn gitu kan. Jadi kalau di IG jangan galau-galau mulu ya story-nya, harus yang agak berbobot. Terus konsisten dan jangan takut dijudge teman-teman, karena banyak orang yang ih aku takut deh kalau mau bikin ini gitu kan, aku takut deh kalau mau posting tentang digital, siapa sih saya gitu kan. Enggak apa-apa gitu, yang penting kita berani dulu, lama-lama kan kita belajar, trial and error kan, lama-lama pasti bisa gitu. Nah, ini top skill di 2025 ada analytical thinking, terus ada strategis gitu kan, critical thinking, creativity, leadership, teknologi banyak banget ya, emotional intelligence. Jadi diprediksi 2025 inilah skill-skill yang diperlukan oleh sebuah perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, terakhir ini ada quotes dari si cantik Maudy Ayunda gitu ya. Jadi jangan berhenti menuntut ilmu selama kita masih bernafas atau masih menghirup udara. Karena teman-teman sekarang teknologi itu udah sangat banyak, teman-teman bisa dapatkan segala ilmu dari berbagai penjuru, tinggal gimana kita mengaplikasikannya secara positif di dalam kehidupan pekerjaan dan juga personal kita. Itu aja materi dari aku, terima kasih dan semoga bermanfaat. Aku balikin ke Bu Ike dan Mbak Binta.